Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil belakangan santer diduetkan dengan baca pres Ganjar Pranowo untuk maju di Pilpres 2024. Bahkan RK juga sempat melakukan pertemuan tertutup dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Padahal RK kini adalah kader Partai Golkar yang mendukung baca pres Prabowo Subianto. Terbaru pemirsa, sosok Menko Polhukam Mahfud MD juga dikabarkan sudah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Betulkah Megawati sudah mengerucutkan pendamping Ganjar kedua nama, yakni Mahfud MD dan Ridwan Kamil? Lalu bagaimana dengan P3 yang getol mendorong Sandiaga Uno mendampingi Ganjar? Kita diskusikan dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Nusyirwan Sujono, Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi, dan analis politik Adi Prayitno. Selamat sore Pak Nusyirwan, Mas Awi, dan Mas Adi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompak sekali jawabannya sore ini. Pak Nusyirwan, saya ke Anda dulu. Betulkah Bu Mega ini sudah mengerucutkan nama pendamping Pak Ganjar kedua nama, yakni Mahfud MD dan Ridwan Kamil, atau kemarin pertemuannya hanya sebatas ngobrol-ngobrol biasa aja, Pak Nusyirwan? Tentu kalau apakah sudah mengerucut atau tidak di Ibu, ya tentunya yang paling tahu untuk mengerucut itu Ibu sendiri, bukan kami. Jadi tentu kalau pembahasan di publik, itulah nama-nama yang beredar begitu. Dan tentu kita juga tidak boleh lupa bahwa berkali-kali kami menyampaikan untuk memilih pasangan calon pimpinan nasional itu presiden dan wakil presiden seperti yang juga kami pernah lakukan. Ibu Ketua Umum Ibu Megawati pernah sampai melakukannya di periode 2014-2019, semuanya itu melalui proses yang tidak sederhana, tidak hanya berdasarkan apa yang beredar, popularitas, dan juga kemungkinan juga mungkin yang banyak dibicarakan, tapi tentu semua itu didasari atas bagaimana nanti memimpin bangsa ini ke depan, dan itu tentu tidak sederhana seperti yang kita bayangkan begitu. Dan itu seperti juga pada waktu 2019 memilih 2014-2019 memilih Pak Jokowi dengan pasangannya siapa, 2019 Pak Jokowi pasangannya dengan siapa. Tentu catatan ini patut menjadi pertimbangan, karena tidak hanya sekedar pada banyaknya yang diperbincangkan atau katakanlah adanya pertemuan-pertemuan begitu. Nanti tentu bahwa itu juga mempertimbangkan banyak hal untuk ke depan kelak bagaimana begitu. Jadi kalau ditanya mengerucutnya sudah siapa, saya tidak berani mengatakan bahwa itu di Ibu Megawati sudah mengerucut. Yang tahu ya beliau sendiri, dan nanti tentu akan dikonsultasikan, akan disampaikan, akan dibahas bersama para ketua umum yang bersama-sama melakukan kerjasama politik dengan PDI Perjuangan. Seperti saya ingin ke Mas Awi. Mas Awi dengan P3 tentu pasti akan bisa. Baik, saya ingin ke Mas Awi. Kalau pekan lalu yang mencuat adalah nama Ridwan Kamil untuk mendampingi Ganjar Pranowo, kemudian pekan ini muncul nama juga Mahfud MD karena ada foto begitu ya diposting antara Ganjar Pranowo juga bersama dengan Mahfud MD. Bagaimana P3 merespon dinamika ini? Was-was kah P3? Bisa jadi pekan depan dengan Pak Sandi fotonya itu. Namanya politik. jadi begini, tidak ada kekhawatiran sama sekali dari P3 ya, karena keputusan P3 mendukung Pak Ganjar dan juga merekomendasikan Pak Sandi sebagai calon wakilnya Pak Ganjar itu berdasarkan keputusan institusi partai yang namanya Rapimnas. Nah, seluruh kader partai tegak lurus terhadap keputusan Rapimnas. Tentu saja dalam mengusulkan nama Pak Sandiaga Uno itu kita tidak serta-merta pokoknya Sandi, tetapi juga dikombinasikan ataupun dilandasi dengan alasan-alasan elektoral yang bisa memperkuat Pak Sandi ketika kami sodorkan kepada Pak Ganjar Pranowo. Dan
benar apa yang disampaikan Ketua Majelis Pertimbangan kami, Pak Romahur Muzi, dalam rapat ketum-ketum partai itu ya Pak Mardiono menyampaikan hasil Rapimnas, kembali menyampaikan meskipun sebelumnya sudah kita sampaikan, tetapi diulangi lagi, disampaikan lagi dalam kesempatan kemarin. Soal kemudian sampai hari ini belum diputuskan, ya namanya dinamika politik, hal yang wajar ketika tidak serta-merta langsung mengambil keputusan. Masih ada waktu sekitar 1 bulan lebih, kalau berdasarkan jadwal dari KPU sebelum diubah itu kan terakhir 19 Oktober. Namun kalau ada perubahan bisa lebih maju lagi, ya tentu PDIP dan teman-teman koalisi akan menentukan bakal cawapres Pak Ganjar lebih dini lagi kalau memang jadwalnya dimajukan. Sama sekali nggak ada khawatiran dari P3. Oke. Ketum-ketum partai sudah sepakat untuk membahas persoalan ini secara musyawarah mufakat. Contohnya ketika kemarin memutuskan siapa ketua tim pemenangan itu tidak serta-merta ditentukan begitu saja. Hak Baik. veto misalnya tidak ada, semua dibicarakan. Oke, Mas Sawi, Pak Nusirwan dan juga Mas Adi, saya ingin ajak kita semua untuk melihat grafik elektabilitas Ridwan Kamil dan juga Sandiaga Uno. Ini yang kami dapatkan rangkum dari 4 lembaga survei. Periode waktunya adalah Juni sampai dengan Agustus 2023. Yang kuning itu adalah persentase suara atau elektoral dari Ridwan Kamil dan yang hijau ini adalah Sandiaga Uno. Sambil terus ditampilkan supaya pemirsa juga sambil membaca, saya ingin tanyakan ke Mas Adi. Seperti yang kita tahu bahwa P3 masih berusaha keras begitu ya, terlihatnya mendorong nama Sandi jadi cawapres. Tapi kalau kita melihat hasil survei ini dan juga dinamika terkini, Mas Adi, duet Ganjar RK maupun Ganjar Mahfud ini masuk akal dan realistis nggak, Mas Adi? Ya, saya kira 2 hal ya. Pertama, kalau bicara soal siapa cawapresnya Ganjar Pranowo, tentu itu tidak terlepas dari sisi politik yang kemudian pastinya diputuskan oleh pimpinan-pimpinan partai politik pendukung Ganjar ya. Pak Megawati pastinya berkomunikasi dengan Pak Mardiono, Haritano, dan Pak Oso tentu soal siapa sebenarnya yang kemudian dinilai pantas dan untuk memenangkan pertarungan. Itu yang disebut dengan politik ya. Yang kedua, tentu salah satu pertimbangannya mungkin adalah soal siapa yang paling mungkin bisa menambah kekurangan elektabilitas yang selama ini tidak dimiliki oleh Ganjar Pranowo. Kalau kita membaca angka-angka statistik misalnya Mas ya, Ganjar itu misalnya belum terlampau signifikan, belum terlampau kuat misalnya di Jawa Barat jika dihadap-hadapkan dengan kandidat yang lain, maka sangat rasional kalau kemudian muncul nama Ridwan Kamil. Tentu dengan harapan Ridwan Kamil ini bisa menambah kekuatan politiknya Pak Ganjar Pranowo, ya syukur kalau menang, kalaupun toh tidak menang minimal jarak elektabilitas dengan para kompetitornya itu bisa dikurangi. Inilah yang kemudian menguatkan argumen-argumen dan narasi-narasi belakangan bahwa Pak Ridwan Kamil lah yang akan misalnya potensial bisa mendampingi Ganjar Pranowo. Tapi satu hal juga, kalau kita membaca angka-angka statistik yang lain, ketika Ganjar Pranowo disandingkan dengan Mahfud, kemudian disandingkan dengan Sandiaga Uno, elektabilitasnya juga relatif agak menjanjikan. Oleh karena itu, di antara 3 nama ini sebenarnya secara kalkulatif, rasional, dan bisa menambah kekuatan politik elektoralnya Ganjar. Paling mungkin adalah dari ketiga nama ini dipilih kira-kira siapakah yang paling memberikan dampak politik elektoral secara teritori misalnya, terutama di Jawa Barat, itulah yang kemudian in the end of the day-nya akan dipilih sebagai pendampingnya Pak Ganjar. Nah, 2 hal ini yang sepertinya akan menjadi variabel penting untuk selalu dipertimbangkan oleh elit-elit partai ya, terutama Megawati Soekarno Putri yang kemudian cukup determinan memberikan soal siapa yang akan berpasangan dengan Ganjar. Saya kira di situ poinnya, Mas. Oke, baik. Figur RK dipandang dinilai bisa menguatkan Ganjar di Jawa Barat. Mahfud MD juga diduga kuat ini bisa memperkuat basis suara Ganjar di Jawa Timur. Nah, Mas Awi, kalau Sandiaga Uno ini menguatkan Ganjar di mana? Ditahan dulu jawabannya. Untuk di segmen berikutnya tetap di Metro hari ini. Baik, pemirsa, kami lanjutkan perbincangan pada sore hari ini bersama dengan Pak Nusirwan, Mas Awi, dan juga Mas Adi. Mas Awi, seperti pertanyaan saya di ujung segmen sebelumnya, kalau figur Ridwan Kamil ini dipercaya bisa menguatkan Pak Ganjar di Jawa Barat, kemudian Mahfud MD di Jawa Timur. Nah, kalau P3 ini meyakini kalau dipasangkan dengan Pak Sandiaga Uno ini bisa menguatkan Pak Ganjar di mana? Di seluruh Indonesia, Mas, karena Pilpres itu dilakukan secara nasional. Jadi begini, undang-undang kita mengatur bahwa pasangan presiden dan capres itu harus menang 50% plus 1.
Ya, yang kedua harus tersebar di minimal 50% provinsi di Indonesia. Nah, ini penting saya kira bahwa persebaran pemilih itu juga harus diperhatikan oleh pasangan capres siapapun. Maka kemudian dengan kekuatan Pak Sandiaga Uno khususnya di luar Jawa, kami anggap itu bisa menopang keterpilihan Pak Ganjar. Soal ada problem di Jawa Barat, kita akui memang seperti itu. Tetapi kalau lihat tren dari Pak Jokowi di 2014 ke 2019 itu semuanya mengalami kekalahan di Jawa Barat dan Banten. Tetapi tingkat kekalahannya itu semakin tipis. Nah, target kita mengusung pasangan Pak Ganjar nanti syukur-syukur bisa menang di Jawa Barat. Kalaupun tidak seri, kalaupun tertinggalnya itu tidak terlalu jauh. Itu sebenarnya yang menjadi fokus dalam melihat hasil statistik yang disampaikan oleh sejumlah lembaga survei. Dan yang terpenting, Pilpres itu digelar di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Oke, baik. Sangat optimis ya Mas Awi sore hari ini. Saya ke Pak Nusirwan. Masuk istiqomah kita. Baik, baik. Pak Nusirwan, soal figur Ridwan Kamil yang masuk dalam pertimbangan, begitu ya, masuk dalam perbincangan. Kita tahu bahwa yang bersangkutan ini adalah kader Partai Golkar, partai pendukung Prabowo, begitu ya. Kenapa masih dipertimbangkan ya Pak Nusirwan? Ya tentu kalau ini pun juga ada pengalaman di dalam pemilu sebelumnya, hal tersebut juga pernah terjadi pada pemilu-pemilu yang lalu, dan tentu itu nanti ada pemecahan politik tersendiri untuk membahas hal tersebut, dan tentunya tidak akan pemecahan yang sifatnya hanya satu persatu, tapi nanti tentu pertimbangannya tentu secara menyeluruh, dan ini tentu sudah diketahui, sudah sangat dipahami oleh berbagai pihak terkait nama-nama yang kaitannya dengan partai politik. Dan ini semua kami membenarkan, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Awi. Jadi tentu semua yang menjadi apa yang beredar selama ini di media, bahwa nama-nama tersebut semua tidak ada yang jelek, baik-baik semua. Tentu itu lebih tinggi daripada diri-diri kita yang sedang ngomong ini. Semua itu baik-baik semua dan memiliki potensi besar gitu. Dan tentu di samping di luar dari pertimbangan-pertimbangan opini publik, kemudian kedikenalannya di wilayah-wilayah tertentu maupun di seluruh Indonesia, ada pertimbangan-pertimbangan lain yang itu tentu kita juga harus bisa menerima apabila juga berkaitan dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan hal yang lain. Dan ini seperti yang sempat kita lakukan di pemilu-pemilu yang sebelumnya. Oke. Saya hanya menyampaikan bahwa kita tidak boleh lupa dengan berbagai hal yang terjadi pada pemilu-pemilu yang lain. Tapi bahwa nama-nama yang beredar ini tidak ada yang buruk, tidak ada yang jelek, semua ini ada tentu kalau sudah masuk di dalam peredaran tentu publik sangat memahami kapasitas mereka masing-masing. Jadi itulah yang tentu dalam beberapa minggu terakhir ini akan menjadi pertimbangan dari Ketua Umum, dari Ibu, dan nanti tentu akan dibahas secara khusus dengan para Ketua Umum tadi. Baik, oke. Saya ke Mas Adi. Saya catat ini ada Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono meyakini Ridwan Kamil bakal tetap berada di Partai Golkar di tengah peluangnya menjadi pendamping Ganjar. Tetapi berikutnya Agung Laksono juga bilang bahwa Golkar tidak bisa melarang RK untuk jadi bakal cawapres karena Partai Golkar akan selalu membantu pemerintah yang sah siapapun itu. Mas Adi, bagaimana Anda memaknai omongan ini, Mas? Ya, kalau kita membaca secara prinsip, Golkar ini kan memang cukup terbiasa jika ada salah satu kader mereka itu tidak nurut dengan keputusan partai politiknya. 2004 misalnya, hasil Rapimnas Golkar itu memutuskan Wiranto maju sebagai kandidat capres diusung oleh Golkar, berpasangan dengan Gus Solah saat itu.
Sementara pada saat yang bersamaan JK yang saya kira kita tahu bersama adalah politisi senior Golkar justru berpasangan dengan SBY dan memenangkan pertarungan di Pilpres. 2014 yang lalu kita juga melihat bagaimana pemandangan politik serupa. Golkar memutuskan dukungan politiknya ke Prabowo Subianto, tapi Pak JK saat itu kemudian memilih berpasangan dengan Jokowi dan memenangkan pertarungan. Jadi bagi Golkar Mas sebenarnya keputusan organisatoris partainya seringkali itu agak sedikit berbeda dengan pilihan-pilihan politik elitnya yang justru seringkali menjadi kandidat yang berhadapan-hadapan dengan calon presiden yang diusung oleh Golkar. Dan hebatnya kira-kira begitu, semuanya itu tidak ada yang dipecat dan dibiarkan saja oleh Golkar. Oleh karena itu, jikapun Ridwan Kamil akhirnya dipilih misalnya sebagai calon pendamping Pak Ganjar Pranowo, bukan tidak mungkin Golkar juga akan membiarkan Ridwan Kamil. Bahkan bisa menjadi celah sebenarnya bagi Golkar untuk hijrah dan migrasi menjadi bagian dari koalisinya PDIP mengusung Ganjar. Karena kita tidak pernah tahu kalau sampai hari ini misalnya ketika Golkar tetap mengusung Pak Erlangga Hartarto, rasa-rasanya Golkar juga tidak terlampau semangat karena misalnya terhalang dalam tanda kutip secara elektabilitas jika dikait-kaitkan dengan Erick Thohir dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu pernyataan Pak Agung Laksono itu dalam konteks bahwa Golkar saat ini sudah memutuskan dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto. Tapi kalau ada kader Golkar namanya Ridwan Kamil diminati oleh poros politiknya Pak Ganjar dan kemudian dipilih, bukan tidak mungkin Golkar juga akan membiarkan itu semua. Tapi memang sekali lagi di antara tiga nama ini sebenarnya Mas ini semuanya barang bagus. Tapi kira-kira siapalah yang kemudian paling bagus itu yang akan dipilih akan mendampingi Ganjar. Karena PDIP misalnya sering kita dengar mereka target ingin hat-trick menang untuk yang ketiga kalinya. Maka posisi capres adalah kunci untuk hat-trick itu di 2024. Baik, dan siapakah nama itu kita tentu nantikan bersama ya Pak Nusirwan dan juga Mas Awi, jangan lama-lama publik sudah menunggu. Terima kasih untuk perbincangannya sore hari ini Mas Awi, Mas Adi dan juga Pak Nusirwan. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.